warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hasan dengan NIM 2003-31314 dan rekan kelompok saya. Ya, Iman Putri dengan 2023-31317. Di sini kami dari kelompok 17 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kita yang dimana nomor satu itu menjelaskan tentang job desk kelompok. Di sini saya Alfi Hasan, job desk saya itu mengerjakan jawaban soal nomor 3 dengan membuat program pembelajaran mesin menggunakan algoritma DBSCAN menggunakan Python atau Jupyter Notebook. Sedangkan rekan saya Saya dengan Iman Putri dengan 2023 di mana tugas saya itu yaitu mengerjakan jawaban soal nomor 2 dengan membuat model pembelajaran mesin menggunakan algoritma didesain secara manual, menggunakan Excel, beserta evaluasi model dan penjelasan langkah-langkahnya. Kami mengambil dari Kaggle. Lanjut, kita langsung saja di perhitungan manualnya. Di mana perhitungan manualnya itu kami menggunakan Excel. Nah, untuk datasetnya sendiri itu dataset kita yang kita ambil dari Kaggle yaitu sebanyak 200 data. Di mana atributnya ada customer ID, genre, age, annual income, spending score. Untuk perhitungan manualnya itu seperti ini, di mana ini adalah tabel datasetnya yang dimana kita mengambil hanya 10 data pelanggan yang digunakan sebagai objek dalam proses clustering di Discan. Setiap data memiliki beberapa atribut yaitu ada customer ID, ada genre, ada age, ada annual income, ada spending score 1 sampai 100. Nah, untuk atribut yang digunakan untuk perhitungan jarak perhitungan jarak hanya menggunakan annual income dan spending score karena keduanya merupakan data numerik yang mempresentasikan posisi titik dalam ruang dimensi. Selanjutnya yaitu di mana ada perhitungan ada parameter di Discan. Ini menunjukkan nilai parameter digunakan dalam proses clusternya, yaitu di mana ada ETF sebesar 15 dan min PTS-nya itu yaitu 3. Nah, ETS itu adalah jarak maksimum agar kedua titik dianggap bertetangga. Nah, sedangkan untuk min PTS itu adalah jumlah minimal tetangga yang harus dimiliki suatu titik agar dapat dikategorikan sebagai core point-nya. Nah, jadi di parameter ini ini adalah parameter ini menjadi dasar dalam menentukan pembentukan cluster dan identifikasi noise-nya. Selanjutnya yaitu ini adalah tabel matriks jarak, di mana tabel matriks jarak ini menampilkan hasil perhitungan jarak Euclidean antara seluruh pasangan data berdasarkan annual income yang tadi dan juga spending score-nya yang tadi, di mana ada baris dan juga kolom yang mempresentasikan dari 1 sampai dengan 10. Sedangkan nilai di setiap sel menunjukkan jarak antara dua titik. Nah, nilai 0 pada diagonal ini menandakan jarak itu terhadap dirinya sendiri, di mana matriks ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah memenuhi syarat jarak ETS. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah tabel cek tetangga. Ini adalah tabel cek tetangga di mana merupakan hasil pemrosesan matriks jarak dengan membandingkan setiap jarak terhadap nilai ETS. Di mana tabel ini menampilkan daftar tetangga untuk setiap poin ID, untuk jumlah tetangga yang dimiliki serta untuk status apakah titik tersebut merupakan core point atau non core point-nya. Nah, berdasarkan min PTS-nya tadi yaitu 3. Nah, di sini terlihat hampir seluruh titik memenuhi syarat sebagai core point. Nah, kecuali poin ke-9 di mana hanya memiliki satu tetangga sehingga dikategorikan sebagai non-core-nya. Nah, selanjutnya itu ini adalah tabel klasterisasi awal di mana
Ini tuh adalah course C1, di mana tabel clustering awal ini itu menunjukkan pemilihan core poin pertama, yaitu poin ke-1 sebagai pusat cluster C1-nya. Dari core ini ditentukan kumpulan titik yang berada dalam jarak EPS, sehingga membentuk titik kelompok awal. Nah, tabel ini menggambarkan tahap awal pembentukan klaster sebelum dilakukannya proses pelunasan klaster. Nah, untuk tabel extendnya itu di sini tabel extend C1 ya ini menggambarkan proses perluasan klaster dengan memeriksa setiap tetangga dari core C1. Jika tetangga tersebut juga merupakan core point dan memiliki tetangga lain yang belum masuk klaster, maka titik tersebut ditambahkan ke dalam klaster proses. Ini dilakukan secara iteratif sehingga tidak ada lagi titik baru yang dapat dimasukkan ke dalam klaster. Nah, yang terakhir yaitu di sini ada tabel hasil clusteringnya, di mana tabel hasil clustering ini menampilkan kesimpulan dari seluruh proses bidding scan. Nah, clustering C1 ini berisi C1 ini berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 10. Sedangkan di poin 9 tidak memenuhi syarat sebagai core maupun border point sehingga dikategorikan sebagai noise. Dengan demikian hasil akhir diberikan pada dataset ini menghasilkan satu klaster utama dan satu data noise. Nah, selanjutnya yaitu untuk evaluasi dari model algoritma di Bitcoin ini. Nah, berdasarkan perhitungan manual algoritma di Bitcoin pada Excel digunakan parameter epsilon sebesar 15 dan min PTS yaitu sebesar 3. Untuk langkah awal yang dilakukan adalah menghitung jarak antara seluruh data menggunakan matriks jarak untuk menentukan titik yang termasuk dalam radius epsilon. Dari hasil pengecekan tetangga pada tabel Excel tadi, terlihat bahwa titik datanya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 10. Masing-masing memiliki jumlah tetangga yang memenuhi atau melebihi nilai min PTS. Sehingga titik-titik tersebut diklasifikasikan sebagai core point. Nah, sebaliknya, titik 9 hanya memiliki satu tetangga, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai core point dan tidak dapat membentuk cluster. Nah, untuk proses pembentukan cluster dimulai dari core point pertama, dan kemudian diperluas ke core point lain yang memiliki yang saling terhubung berdasarkan kepadatan data. Seperti yang ditunjukkan pada tabel Excel tadi, core di Excel tadi. Karena seluruh core point saling terhubung, maka dibikin hanya membentuk satu klaster utama yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 10. Sementara itu, untuk titik 9 yang tidak memiliki cukup tetangga tidak masuk ke dalam klaster manapun dan dikategorikan sebagai noise. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dibiscan berhasil mengelompokkan data berdasarkan kepadatan serta mampu mengidentifikasi data yang menyimpang sesuai dengan hasil perhitungan pada Excel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya Alpi Hasan ingin menjelaskan soal nomor 3 tentang codingannya. Codingan dari datasetnya itu. Yang pertama itu ada import library, di mana ini tuh pada bagian ini program mempersiapkan semua library yang dibutuhkan sebelum proses pengolahan data dimulai. Jadi library NumPy ini digunakan untuk membantu perhitungan numerik dan pengolahan array. Terus Pandas digunakan untuk membaca dataset serta mengolah data dalam bentuk tabel. Terus Matplotlib itu disiapkan untuk keperluan visualisasi dan jika diperlukan. Selain itu ada DBScan di sini perhitungan kita yaitu dan Nextboards-nya itu dari Scikit Learn diimpor untuk mendukung proses clustering berbasis jarak dan kepadatan data. Kemudian di sini untuk membaca data setnya kita pakai df sama dengan pd.read csv. Di sini pada bagian ini berfungsi untuk membaca file dataset mall customer
.csp menggunakan fungsi read CSV dari Pandas. Dataset yang telah dibaca kemudian disimpan ke dalam sebuah data frame bernama DF. Setelah itu data frame tersebut ditampilkan agar pengguna dapat melihat struktur dan isi data sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Ini untuk hasil outputnya. Selanjutnya di sini kita untuk mengubah sebentar, di sini outputnya itu kan ada 1 sampai 199 di sini tuh output yang ditampilkan di atas berupa data pelanggan mall yang terdiri dari 200 baris dan 5 kolom, di mana kolom customer ID berisi nomor identitas unik setiap pelanggan, kolom genre menunjukkan jenis kelamin pelanggan, kolom age menunjukkan umur pelanggan dalam satuan tahun, kolom annual income menunjukkan pendapatan tahunan pelanggan dalam ribuan dolar, terus ada kolom spending score 1 sampai 100 ini menunjukkan tingkat kecenderungan atau pola belanja pelanggan di mall. Selanjutnya ada di mana ini mengubah genre menjadi numerik agar bisa diproses. Nah, di sini pada tahap ini kan program mengubah data kategorikal pada kolom genre ini menjadi data numerik menggunakan label encoder di sini. Label encoder atau LE. Proses ini dilakukan karena algoritma machine learning dan clustering tidak dapat memproses data dalam bentuk teks, di mana dengan mengubah data menjadi angka, dataset menjadi lebih mudah diolah oleh algoritma selanjutnya. Ini untuk hasil outputnya. Di sini akan menunjukkan kolom genre ini yang sebelumnya berisi teks male atau female telah berubah menjadi angka. Nilai 1 mempresentasikan pelanggan laki-laki, sedangkan nilai 0 mempresentasikan pelanggan perempuan. Kolom lainnya seperti age, annual income, dan spending score tetap bernilai sama dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Selanjutnya ada di sini ada untuk mengskalakan agar proses menjadi lebih bagus. Di sini kan beserta outputnya kan hasilnya segini kan. Nah, di sini pada program codingan bagian ini, di mana program melakukan proses penskalaan atau normalisasi data menggunakan standar scalar di sini, standar scalar. Terus dari library scikit library scikit-learn di mana objek scalar di sini objek scalar dibuat terlebih dahulu, kemudian metode fit transformnya ini di sini digunakan pada seluruh dataset DF. Nah, proses ini bertujuan untuk mengubah nilai setiap kolom agar berada pada skala yang sebanding, sehingga tidak ada satu variabel yang mendominasi perhitungan jarak dalam proses clustering. Di sini outputnya ini yang muncul berupa kumpulan angka desimal dalam bentuk array. Angka-angka ini merupakan hasil transformasi dari data asli menjadi apa, data yang telah dinormalisasi. Nilai positif menunjukkan data di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif menunjukkan data di bawah rata-rata. Output ini masih berupa array tanpa nama kolom sehingga belum mudah dibaca. Pada bagian ini, pada bagian codingan ini, di mana kita untuk memberikan kolom ke hasil skala tadi agar jadi dataset. Nah, eh, hasil normalisasi yang sebelumnya masih berbentuk array yang tadi diubah kembali menjadi bentuk data frame menggunakan Pandas. Nah, kolom-kolom data frame ini disesuaikan dengan nama kolom dataset asli agar data hasil normalisasi lebih mudah dibaca dan dianalisis. Untuk hasil outputnya ini, di sini pada hasil output ini, kolom customer ID menunjukkan nilai ID pelanggan yang sudah dinormalisasi. Nilai ini tidak lagi dalam bentuk angka asli, melainkan hasil perhitungan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi data customer ID-nya.
Di sini selanjutnya untuk mencari apps terbaik untuk DF. Di sini pada bagian program ini eh, kita menggunakan algoritma Nurse Boards di sini. Di sini terus untuk menghitung jarak antar data parameter n ini, parameter n Nextboard ini diset sebanyak 5 kali. Yang berarti setiap data akan dihitung jaraknya terhadap tetangga terdekatnya. Dataset yang digunakan masih berupa data asli yang belum melalui proses normalisasi. Setelah model dilatih menggunakan data tersebut, program menghitung jarak dan indeks tetangga terdekat. Jarak hasil perhitungan kemudian diurutkan dan diambil jarak tetangga keempat untuk divisualisasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Di sini pada grafiknya ini jarak tetangga terdekat pada grafik terlihat bahwa nilai jarak meningkat secara bertahap. Di sini lalu mengalami kenaikan tajam di bagian akhir. Kenaikan tajam ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara data yang saling berdekatan dan data yang berada jauh dari kelompok utama. Nah, grafik ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai epsilon pada algoritma DBSCAN, yaitu pada titik sebelum kurva mengalami kelonjakan yang tajam. Selanjutnya, di sini kita untuk mencari apps terbaik untuk Xscalets. Nah, pada bagian ini, proses yang sama dilakukan kembali, namun datasetnya yang digunakan adalah yang sudah dinormalisasi, yaitu Xscalets. Terus di sini net snackboardnya kembali digunakan dengan jumlah tangga yang sama, yaitu 5 di sini. Nah, setelah itu jarak antar data dihitung, kemudian diurutkan dan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk dianalisis. Di sini ada outputnya. Di sini ada gambaran outputnya, di mana output ini menunjukkan pola kenaikan jarak yang lebih stabil dan terkontrol dibanding grafik sebelumnya yang ini. Terus, eh, nilai jarak pada grafik ini berada dalam rentang yang lebih kecil karena data sudah dinormalisasi. Titik lonjakan pada grafik terlihat lebih jelas di sini sehingga memudahkan penentuan nilai epsilon yang optimal untuk DB-scan. Grafik ini lebih akurat digunakan sebagai acuan karena jarak antar fitur sudah berada pada skala yang sama. Kemudian di sini kita melakukan 2 kali modeling. Yang pertama pakai DF, kedua memakai Xscalet-nya. Oke, di sini pada bagian ini algoritma DBSCAN ini digunakan untuk melakukan proses clustering. 2 model DBSCAN dibuat, yaitu satu menggunakan data asli DF dan satu lagi menggunakan data yang sudah dinormalisasi, yaitu Xscalet. Nah, nilai X dan min samples ditentukan berdasarkan hasil analisis grafik jarak tetangga terdekat sebelumnya. Selanjutnya, fungsi fit predik ini di sini eh, digunakan untuk menentukan label cluster pada setiap data label ASI clustering, kemudian disimpan ke dalam kolom baru bernama cluster pada data frame, DF, dan Xscalet. Kemudian di sini untuk menampilkan hasil clusteringnya, di sini untuk menghitung jumlah data pada setiap cluster dengan kita memanfaatkan fungsi value counts. Di sini value counts. Ini perhitungan dilakukan untuk hasil clustering pada data asli dan pada data yang sudah dinormalisasi agar dapat dibandingkan hasilnya. Kemudian di sini ada outputnya itu menunjukkan bahwa data asli hampir seluruh data masuk ke dalam satu klaster utama, yaitu klaster 0 sebanyak 196 data dan terdapat 4 data yang dianggap sebagai noise-nya. Dengan label min 1 itu output dengan label min 1. Kemudian ada output keduanya di sini menunjukkan hasil clustering pada data yang sudah dinormalisasi di mana terbentuk 2 klaster utama, yaitu klaster 1 sebanyak 112 data, terus dan klaster 0 sebanyak 80 data serta hanya satu data yang terdeteksi sebagai noise di sini.
Terus hasil ini menunjukkan bahwa data yang telah dinormalisasi menghasilkan pembagian klaster yang lebih jelas dan seimbang. Kemudian di sini kita untuk menampilkan ukuran Xscale-nya. Di sini program menampilkan ukuran data frame Xscale menggunakan fungsi shape. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kolom klaster telah berhasil ditambahkan ke dalam dataset. Kemudian di sini kita visualisasikan DF berdasarkan data ID dan genrenya. Di sini visualisasi hasil clustering menggunakan metode principal component atau PCA. Terus di PCA ini digunakan untuk mereduksi data berdimensi tinggi menjadi dua dimensi agar dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, data hasil reduksi kemudian divisualisasikan menggunakan scatter plot di sini. Kita menggunakan scatter dengan warna titik-titik ditentukan berdasarkan label cluster yang dihasilkan oleh DP scan-nya. Di sini untuk hasil outputnya, di sini untuk hasil outputnya grafik scatter ini ada dua dimensi yang menunjukkan penyebaran pelanggan berdasarkan hasil clustering. Setiap warna mempresentasikan cluster yang berbeda, sedangkan titik yang memiliki warna berbeda atau terpisah menunjukkan data yang dianggap sebagai noise. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa hasil clustering pada data yang telah dinormalisasi mampu membentuk kelompok pelanggan yang lebih jelas dibandingkan data asli. Kemudian di sini visualisasi Xscape berdasarkan data ID dan genre. Di sini dilakukan visualisasi hasil clustering menggunakan metode prinsipal komponen juga sama untuk mereduksi data yang memiliki banyak variabel menjadi dua komponen utama agar dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dan dua dimensi. Nah, yang pertama PCA digunakan dua komponen diterapkan pada data asli DF, kemudian hasil transformasinya disimpan dalam variabel XPIS di sini. Terus, data tersebut selanjutnya divisualisasikan menggunakan scatter plot dengan warna titik ditentukan berdasarkan label cluster hasil DB-scan pada data asli. Nah, selanjutnya proses yang dilakukan kembali pada data yang telah dinormalisasi yaitu Xscaled. Terus ini juga PCA ini juga diterapkan untuk mereduksi dimensi data hasil scaling. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel XPScaled di sini. Terus juga data ini juga divisualisasikan menggunakan scatter plot dengan pewarnaan berdasarkan label cluster hasil DB-scan yang telah dinormalisasikan. Nah, grafik pertama ini menunjukkan hasil visualisasi clustering menggunakan data asli yang belum dinormalisasi. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa sebagian besar titik data memiliki warna yang sama yang menandakan bahwa hampir seluruh data tergabung dalam satu klaster utama. Hanya sedikit titik yang memiliki eh, noise atau data pencilan. Hal ini menandakan bahwa klaster pada data asli belum mampu memisahkan kelompok pelanggan dengan jelas. Di sini kita lihat untuk output keduanya, pada grafik keduanya itu, di sini menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Pada grafik ini terlihat bahwa titik-titik data terbagi ke dalam dua kelompok utama dengan warna yang berbeda, serta hanya sedikit data yang terdeteksi sebagai noise. Persebaran klaster terlihat lebih seimbang dan terpisah, yang menunjukkan bahwa proses normalisasi data memberikan hasil clustering yang lebih baik dan lebih jelas dibandingkan data asli. Di sini kemudian kita menampilkan jumlah cluster dan jumlah noise DF-nya. Nah, kode ini digunakan untuk menghitung jumlah cluster dan jumlah noise-nya dari hasil label scan. Eh, hasil label scan data asli. Variabel n cluster ini di sini dia untuk menghitung berapa klaster yang terbentuk eh, dengan cara mengabaikan label -1 karena label tersebut menandakan noise. Terus variabel noise ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang berlabel -1. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan menggunakan perintah print di sini. Nah, output ini menunjukkan klaster 1 dan jumlah noise adalah 4 di sini.
Ini berarti pada data asli DBSCAN hanya membentuk satu kelompok data dan masih terdapat 4 data yang tidak masuk ke klaster manapun. Selanjutnya, untuk menampilkan jumlah klaster dan jumlah noise Xscalet di sini, kode ini juga menggunakan hasil DBSCAN dari data yang telah dinormalisasi menggunakan Xscalet. Perhitungan jumlah klaster dan noise dilakukan dengan cara yang sama seperti yang di atas. Kemudian outputnya di sini menunjukkan jumlah klasternya menjadi 2 dan jumlah noise-nya berkurang menjadi 1 noise di sini. Artinya setelah data dinormalisasi, di mana algoritma DBSCAN ini mampu membagi data ke dalam 2 klaster yang berbeda dengan lebih sedikit data yang terdeteksi sebagai noise. Kemudian di sini kita lihat output dari Xscalet di sini. Di sini semua kolom sudah dinormalisasi sehingga nilainya menjadi desimal. Kolom customer ID, genre sama X sama annual income dan spending score sudah berada pada skala yang sama agar bisa dihitung jaraknya oleh DBSCAN. Nah, kolom cluster menunjukkan hasil pengelompokan di mana nilai 0 ini dan 1 juga adalah cluster, sedangkan min 1 adalah noise. Dan terlihat jumlah noise lebih sedikit di sini. Di sini kemudian kita pakai pada tabel DF ini, masih dalam bentuk asli tanpa scaling, kolom customer ID, terus terus annual income, dan spending score-nya masih berupa nilai sebenarnya. Kolom cluster menunjukkan hasil DBSCAN pada data asli, di mana lebih banyak data yang terdeteksi sebagai noise di sini, dengan menggunakan Xscalet di sini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.